Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Sejarah perkembangan bilangan pecahan tertua itu di Mesir kuno. Nah, pada peradaban Mesir kuno itu pecahan dilambangkan dengan satuan yaitu 1 N. N bilangan asli. Nah, penulisan pecahan menggunakan huruf hieroglif dengan lingkaran di atas dan angka di bawahnya. Nah, yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu sendiri adalah bagian dari suatu keseluruhan. Nah, di sini saya mempunyai sebuah gambar pizza. Pizza yang utuh dibagi menjadi 6 bagian atau dipotong menjadi 6 bagian. Nah, 3 sudah dimakan. Nah, pertanyaannya, tinggal berapa pizza yang belum dimakan? Pizza yang belum dimakan itu ada 3 bagian, berarti 3/6. 3 itu merupakan pizza yang belum dimakan dan 6 itu merupakan bagian dari seluruh potongan pizza semula. Nah, 3 itu disebut dengan pembilang dan 6 itu disebut dengan penyebut. Nah, kemudian ada jenis-jenis bilangan pecahan. Nah, jenis-jenis bilangan pecahan itu terdiri dari 4 bilangan pecahan. Yang pertama ada bilangan pecahan biasa. Nah, bilangan pecahan biasa itu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 2/8, 3/6, dan 5/10. Yang kedua ada bilangan pecahan campuran. Nah, bilangan pecahan campuran itu contohnya seperti 2 3/4, 5 1/2, dan 3 2/3. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bilangan pecahan desimal. Nah, bilangan pecahan desimal itu tandanya itu ada koma, ada tanda koma seperti 0,2, 0,56, dan 0,183. Nah, yang keempat itu ada bilangan pecahan persen. Nah, bilangan pecahan persen itu ditandai dengan lambang persen. Nah, 25% sama dengan 25/100. Nah, kemudian adalah mengubah bilangan pecahan. Nah, ada beberapa cara mengubah bilangan pecahan. Yang pertama yaitu mengubah bilangan pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, di sini sudah ada contohnya 7/3. Nah, 7/3 itu jika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 21/3. Nah, bagaimana bisa dapat 21/3? Nah, kita bagi dulu 7 dibagi dengan 3. Nah, 7 dibagi dengan 3, 3 kali berapa yang bisa menghasilkan 7? Tidak ada kan? Nah, berarti kita cari mendekati saja. 3 dikali 2, kita tulis 2 di atasnya. Kemudian berapa 3 kali 2? 6. 6-nya kita tulis di bawah 7. Nah, kemudian kita kurangkan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, 2-nya kita tulis di depan. Kemudian 1-nya kita jadikan pembilang, kemudian 3-nya menjadi penyebut. Nah, yang kedua adalah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, pecahan campuran ke pecahan biasa itu kebalikan dari pecahan biasa ke campuran. Nah, caranya yaitu contoh 2 3/4. Nah, jika dijadikan pecahan biasa maka 4 dikali 2 ditambah 3/4. Berapa? 4 kali 2 8 ditambah 3 menjadi 11. Berarti 11/4. Nah, jadi dari campuran 3/4 bila dijadikan pecahan biasa menjadi 11/4. Nah, yang ketiga yaitu dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, dari pecahan biasa ke pecahan desimal itu berarti kalau satu angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100, dan 3 angka di belakang koma per 1000, kemudian seterusnya. Nah, di sini ada contoh 1/5. Nah, 1/5 pecahan biasa menjadi pecahan desimal kan? 1/5. Nah, 1/5 itu bisa 5-nya itu penyebutnya itu dijadikan 10. Berarti kita harus mengalinya dengan 2. Berarti kalau 5 dikali 2 maka
1 juga harus dikali 2. Berarti 1 dikali 2 dan 5 dikali 2. 1 dikali 2, 2, dan 5 kali 2, 10. Berarti 2/10. Berarti 2/10 itu pecahan desimalnya menjadi 0,2. Nah, yang keempat yaitu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, cara mengubah pecahan desimal ke biasa itu ada contohnya 0,5. Nah, 0,5 berarti kalau satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Tinggal ditambah saja per 10 berarti jadi 5/10. Nah, kemudian yang kelima ada mengubah pecahan campuran ke desimal. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke desimal? Misalnya 24/5. Berapa pecahan desimalnya? Nah, maka kita ubah terlebih dahulu dari pecahan campuran 24/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, seperti contohnya 24/5. 24/5 itu jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 dikali 2 ditambah 4 menjadi 14/5. Nah, 14/5 kan desimal itu harus 14/5. Nah, 14/5, 5 itu penyebutnya itu tuh harus per 10 atau per 100 dan per 1000 dan seterusnya. Nah, jika ada bisa dikali per 10, kita kali dulu per 10 berarti 5 dikali 2, maka jika 5 dikali 2 maka 14 juga harus dikali 2. 14 dikali 2 per 5 dikali 2 jadi hasilnya 28/10. Nah, 28/10 itu jika dijadikan bilangan desimal maka 2,8. Nah, kemudian ada bilangan yang keenam ada pecahan biasa ke pecahan persen. Nah, pecahan biasanya itu seperti contoh 4/5. Nah, 4/5 itu jika dijadikan persen maka jalannya yaitu 5 itu 5 kan penyebutnya itu harus per 100 kalau dia itu persen kan. Nah, jadi 5 itu harus kita jadikan 100 maka dikali dengan 20. Berarti jika 5-nya dikali 20 maka di atasnya juga harus dikali 20. Nah, 4-nya juga dikali 20. 4 dikali 20 per 5 dikali 20 berarti 80/100. Berarti jika dijadikan persen maka dia 80%. Nah, kemudian ada pecahan campuran ke pecahan persen. Nah, pecahan campuran itu pecahan persen itu jalannya seperti misalnya 1/4/5. 1/4/5 itu kita jadikan dulu pecahan biasa. 1/4/5. 4 dikali 1 1/4/5. 5 dikali 1 ditambah 4. Nah, 5 dikali 1 tambah 4 menjadi 9. Nah, 9/5. Sama seperti yang di atas, ketika dia diubah menjadi persen maka harus per 100. Berarti 5-nya itu kita kalikan dengan 20, maka dia menjadi per 100. Jika 5 dikali 20 maka 9 juga harus dikali 20. Nah, 9 kali 20 180 per 5 kali 20 100. Berarti jika dijadikan persen 180%. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu mengubah persen ke biasa. Mengubah bilangan pecahan persen ke pecahan biasa. Nah, caranya gimana? Caranya, misal ada 35% ingin diubah menjadi pecahan biasa. Nah, 35% itu berarti 35/100. Nah, 35/100 itu 35/100 kita bagi menjadi bagian paling kecil, berarti 35 itu bisa dibagi menjadi 5. Nah, 100 juga bisa dibagi menjadi 5. Nah, 35 itu jika dibagi dengan 5 maka hasilnya adalah 7. 100 jika dibagi dengan 5 maka hasilnya adalah 20, berarti 27/20 hasilnya. Jika dari 35% menjadi pecahan biasa maka hasilnya 7/20. Nah, kemudian yang kedua ada pecahan desimal ke pecahan persen. Nah, contoh pecahan desimal ke persen itu 0,25. Nah, 0,25 itu berapa persen? 0,25 itu
caranya itu jika pecahan desimal ke persen maka kita kali 100. Nah, 0,25 dikali 100 maka hasilnya 25%. Kemudian ada pecahan persen ke pecahan desimal. Nah, pecahan persen ke pecahan desimal itu kita tinggal bagi 100. Kemudian dikali kalau dia pecahan desimal ke persen maka dikali 100, jika dia persen ke desimal maka dibagi 100. Di sini ada contoh 48% berapa jika diubah menjadi pecahan desimal. Nah, berarti 48% dibagi 100 maka hasilnya 0,48. Nah, kemudian ada operasi hitung bilangan pecahan. Nah, pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama adalah pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan berpenyebut yang sama. Nah, dengan cara kita itu langsung saja menjumlahkannya. Misal seperti contoh 1/2 ditambah 3/2. Nah, tinggal ditambahkan saja 1 ditambah 3, 4 per penyebutnya itu tetap 2, tidak diubah. Nah, kemudian yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa dengan penyebut tidak sama. Nah, maka kita itu harus mencari KPK dari penyebutnya terlebih dahulu. Nah, seperti di contoh itu 2/3 ditambah 5/6 ditambah 3/8. Nah, kita harus mencari KPK dari 3, 6, dan 8. KPK dari 3, 6, dan 8 itu adalah 24. Nah, 3 dikali berapa bisa menghasilkan 24, 6 dikali berapa bisa menghasilkan 24, dan 8 dikali berapa bisa menghasilkan 24. Nah, kan 3 itu dikalikan dengan 8, jadi tadi 2/3, berarti 2 di atasnya itu juga harus dikali 8, kemudian 6 itu dikali dengan 4 bisa menghasilkan 28. Nah, maka 5-nya itu juga harus dikali dengan 4. Nah, kemudian yang 8 itu dikali dengan 3 bisa menghasilkan 24. Nah, yang 3 di atasnya juga dikali 3, maka 3 dikali 3 dan 8 dikali 3. Nah, jadi 20 dikali 8 per 3 dikali 8, kemudian 5 dikali 4 dan 6 dikali 4, kemudian 3 dikali 3 per 8 dikali 3. Hasilnya 2 dikali 8 ditambah 5 kali 4 ditambah 3 kali 3, yaitu 16 ditambah 20 ditambah 9 per 24. Penyebutnya kan sudah disamakan jadi 24. Nah, berarti 45 per 24. Nah, 45 per 24 itu dibagi menjadi 3. 45 dibagi 3 yaitu 15 per 24 bagi 3 yaitu 8. Jadi 15 per 8. Jika kita sederhanakan lagi menjadi 1/7/8. Nah, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal itu jalannya itu kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkannya ke bawah. Nah, seperti contoh itu 5,85 ditambah 2,5. Nah, kita jajarkan, komanya itu harus sejajar. Maka 5 di bawahnya itu kosong, maka kita turunkan saja 5. Kemudian 8 ditambah 5 itu adalah 13. Nah, kita tulis 3, satunya kita simpan di atas 5. Kemudian 5 ditambah 7 itu 7 ditambah 1 tadi yang disimpan, maka hasilnya adalah 8. Jadi 5,85 ditambah 2,5 maka hasilnya 8,35. Nah, begitu juga dengan pengurangan. Misalnya pengurangan dari 5,85 dikurang 2,5. Nah, dikurang saja, 5-nya kan tidak ada, yang di bawahnya itu tidak ada angka, maka diturunkan saja menjadi 5. 8 dikurang 5 yaitu 3, dan 5 dikurang 2 yaitu 3. Nah, komanya itu harus sejajar, berarti dari pengurangan 5 dikurang 85, 5,85 dikurang 2,5 maka hasilnya 3,35. Nah, kemudian yang keempat itu ada
penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, dia itu ada dua cara. Yang pertama, kita harus mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa, dan yang kedua, kita tidak usah mengubah, kita langsung menjumlahkan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, langsung dijumlahkan saja. Nah, seperti contoh yang pertama itu ada, kita ubah terlebih dahulu. Misalnya seperti contoh 2 1/3 tambah 4 2/5. Nah, kita jadikan pecahan dulu biasa dulu. 2 1/3-nya itu 3 dikali 2 ditambah 1, jadi 7/3 ditambah 4 dikali 5 ditambah 2. 4 kali 5 20 tambah 2 berarti 22/5. Nah, maka 7 kita kali silang. 7 kali 5 35/3, terus 22 dikali 3 maka 66/5. Nah, dari 33 tambah 66 yaitu hasilnya 101. Kemudian penyebutnya itu tinggal kita kalikan saja, 3 kali 5 maka hasilnya 15. Berarti hasilnya 101/15. Kita sederhanakan menjadi 6 11/15. Nah, kemudian yang kedua itu tidak usah diubah, kita langsung saja menjumlahkannya. Misalnya 4 3/4 dikurang 2 1/3. Nah, 4-nya itu langsung kita kurangkan menjadi dengan 2. Kemudian kita tambah 3/4 dikurang 1/3. Nah, jadi hasilnya 4 kurang 2 2. 3 kali 3 9 ditambah 1 kali 4 kan itu jadi perkalian silang ya. Nah, jadi ditambah 4 per 12. Berarti 9 dikurang 4 5/12. Berarti 2 tambah 5/12 sama saja dengan 5/12. Dan kita memasuki perkalian bilangan pecahan. Nah, perkalian bilangan pecahan itu yang pertama itu ada perkalian bilangan pecahan antar bilangan pecahan biasa. Nah, seperti contoh 4/5 dikali 1/2, maka langsung saja 4 dikali 1 4/5 dikali 2 maka 10, jadi 4/10. Nah, kemudian yang kedua itu ada bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, seperti contoh 5 kali 23. Nah, 5 kali 23, 5 itu berarti 5/1. 5/1 dikali 2/3, maka 5 kali 2 10. 1 kali 3 3, maka 10/3 hasilnya. Ingat ya, 5 itu berarti 5/1. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perkalian bilangan pecahan campuran. Nah, seperti contoh ini 2 1/2 kali 4 2/3. Nah, maka kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 2 kali 2 tambah 1 berarti 5 5/2 dikali 3 kali 4 ditambah 1 12 tambah 2 14 dikali 3 14/3, maka 5 dikali 14/2 dikali 3 maka 70/6. 70/6 jika kita sederhanakan maka hasilnya 11/4/6 atau 11/2/3. Pembagian bilangan pecahan. Nah, yang pertama itu adalah pembagian bilangan pecahan antar bilangan pecahan biasa. Seperti contoh 3/5 dibagi 2/3. Nah, itu cara mengerjakannya itu kita kali silang. 3/5 dikali 3/2, maka 3 kali 3 9, 5 kali 2 10, berarti 9/10. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga kita semua mudah memahami apa itu pecahan, jenis-jenis, dan operasi hitung bilangan pecahan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.